terima kasih Mbak Maria. Jadi begini, ini sebetulnya kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi yang kedua kali, yaitu terkait permasalahan tersebut. Ya, ini adalah difasilitasi oleh KPK. Ya, kemudian sebetulnya permasalahan itu sudah mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah dibahas. Ya, sudah ada pembahasan pada saat nanti ada penyerahan bahwa kewenangan perizinan itu yang tadinya di pusat untuk mineral non logam itu kan dikembalikan ke daerah, sehingga waktu itu rapat sebelumnya kurang lebih 1 tahun yang lalu sudah kita sampaikan bahwa permasalahan yang di sana agar ini terkait dengan galian C agar betul-betul ditangani. Kan kita waktu itu kita pertanyakan tujuan utamanya apa, mau kita seperti apa, apakah kita full penegakan hukum atau seperti apa. Ternyata kan keluhan dari provinsi dan daerah-daerah ini adalah tidak adanya penerimaan negara. Kemudian akhirnya kita harus inventarisir kebutuhan untuk proyek-proyek di sana, ya itu seperti apa terkait dengan galian C tersebut. Kemudian memang di sana marak, ya istilahnya kurang lebih kalau 20-30% ini yang legal, sisanya ya 70-80% ini diduga ilegal gitu. Tapi kepentingan akhirnya adalah untuk ya sebagian besar adalah untuk proyek-proyek pembangunan nasional gitu ya, jalan tol dan yang lain-lain. Gitu. Yang 70-80% ini apakah sudah kemudian ditindaklanjuti dengan pengurusan izin misalnya sudah sampai ke sana atau belum nih Pak Pipit? Kemarin kita sudah melakukan interview ya dan sudah mendapatkan informasi terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Yang pertama adalah pemerintah daerah baik tingkat 2 maupun tingkat 1 provinsi itu sudah melakukan inventarisir dan sudah mengajak masyarakat yang terlibat di dalam penambangan galian C atau pasir sirtu yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi. Ya, ini meliputi 2 provinsi, Mbak ya. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Makanya kemarin rapatnya 2 provinsi. Kami juga hadir di sana. Kemudian apa permasalahan-permasalahannya? Nah, inilah permasalahan-permasalahannya yang perlu diinventarisir. Mereka ini ternyata kan memang bukannya tidak full tidak memiliki izin. Ada juga yang dulu sudah ada izinnya, yaitu mendapat melalui OSS. Ya. Kemudian antara perizinan dengan kondisi lapangan kan pasti banyak berbeda karena mungkin tidak melakukan kajian teknis secara optimal. Nah, ini perlu memang dilakukan, tidak bisa secara parsial, harus secara kolaborasi semua pihak, multi floor system yang harus kita lakukan. Karena potensi cadangan yang ada yang ditambang baik yang legal maupun ilegal untuk memenuhi kebutuhan itu di sana tidak akan cukup. Betul. Nah, sehingga di situ ini harus perlu lakukan apa ya seperti itu. Nah, semua kendala-kendalanya banyak dan juga ada masalahnya seperti ini. Ini antara saya yakin di antara ini ada tarik ulur juga di antara ya pemerintah juga. Nah, saat ini mungkin ini yang perlu perlu kita dalami terkait adanya kewenangan dalam tata kelola perizinan yang diserahkan, yang tadinya ditarik ke pusat, dikembalikan ke daerah sesuai Perpres 55 ya tahun 2022 yang lalu ini. Di mana letak kesiapan mereka? Apakah sudah siap atau belum pengelola itu? Gitu. Nah ini masih tarik ulur, ini perlu didalami juga gitu. Ya ini akan kembali lagi ke isu panjang tata kelola pertambangan begitu yang masih ya, tidak harus bisa melihat ini hanya sekedar melihat kondisi saat ini, tapi harus dilihat secara komprehensif semua permasalahan dari aspek yuridis, aspek teknis, aspek ekonomis, aspek ekologis sampai sosiologisnya kita dipahami semua kan, tidak bisa hanya melihat ini langsung nanti langsung menuduh ada backingnya ini. Ini kalau nggak ada backing nggak mungkin. Nah ini kan perlu dicek lagi. Tapi tadi saya sempat mention ya di akhir sesi sebelumnya, karena banyaknya tambang-tambang ilegal yang berada di tengah-tengah masyarakat, ini masyarakat pun jadi ikut kontribusi untuk melindungi karena juga dapat manfaat ekonomi tadi di dalamnya ya. Dan keberadaan tambang ilegal ini kalau seandainya nanti diberantas bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Apakah ini terjadi juga penemuan-penemuan ini nih Pak Pipit? Betul. Jadi memang kita juga pernah mencoba untuk turun. Memang ada resistensi juga penegakan hukum.
jadi oleh masyarakat sekitar yang selama ini mendapatkan manfaatnya. Nah, memang mereka perlu diajak bicara dalam hal dampak yang ditimbulkan. Ini kan selama ini kan mungkin komunikasi ya, ini perlu ada komunikasi dengan masyarakat sekitar tambang tersebut. Ya masalah backing tadi bukan hanya penegak hukum, jangan salah ya. Di luar penegak hukum juga masih banyak yang jadi backing. Ya, oknum-oknum lain tidak bisa kami sebutkan, tapi juga ada Pemda pun ada. Nah, ini juga bukan hanya sekedar penegak hukum, karena jadi semua ingin melibatkan diri, ya nanti masa backing seperti apa. Tentunya itu sebetulnya sudah ada rapat koordinasi sebelumnya untuk memperbaiki tata kelola di sana. Agar masyarakat ini kan cepat diajarkan untuk bagaimana menambang yang baik. Namun demikian kan mereka awalnya mau, tapi lama-kelamaan ditinggalkan juga. Seperti itu. Ini kompleks sekali permasalahannya, tidak bisa hanya melihat masalah backing. Kalau backing itu mudah, diturunkan aja tim yang untuk menangani backing itu pasti selesai. Cuma masalahnya apakah ini akan menyelesaikan masalah atau tidak. Makanya multi door system dilakukan, backingnya juga betul-betul lakukan penegakan, tapi yang kalau di Pemda kan ada inspektoratnya, yang lain-lain ini bisa semua, tapi kan permasalahannya endingnya mau seperti apa, sedangkan di sana kebutuhan minus ya untuk proyek-proyek yang ada di sana, ini yang harus dipikirkan.